Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Kiai. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, dan jamaah ibu-ibu calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan ayat selanjutnya, bahwasanya langsung aja Bu ya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dalam Al-Quran, maka sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu. Apapun yang terjadi dalam diri kita, yang pertama amalkan surat Al-Luqman ini sebagai salah satu kita kepada orang tua, maka tugasnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bu, sering sakit hati sama anak-anak. Hampir lagi ibu ikut campur masalah tentang anak yang sudah berumah tangga. Itu ada katnya Bu. Stop sampai di situ, ibu jangan sampai ikut campur ketika anak ibu sudah berumah tangga. Tapi sebagai orang tua maka mengingatkan kepada anaknya, jangan sampai ketika berumah tangga ibu tak boleh ikut campur, tapi hanya sebatas mengingatkan dan menasehatinya, supaya abong-abong biarin dia rumah tangganya udah sendiri-sendiri, udah punya anak, betul, udah punya suami, udah pokoknya serahin aja, udah pada dewasa. Ada di sini ibu-ibu model kayak begitu, pasti ada, betul. Tapi sebagai orang tua kepada anaknya nasehatin ketika di penghujung perceraian yang namanya berpisah atau firaq. Perceraian pasti ada. Ibu, kewajiban ibu adalah wa'ashiruna bil ma'ruf, musyawarah kepada anak-anaknya. Panggil tuh mantu ibu, panggil anak ibu, duduk bersama, nasehatin. Yang tadinya egonya, karena jin dasim ini tugasnya adalah menghancurkan rumah tangga kita, betul. Nah, iman ada di situ, nasihati dengan iman. Maka panggil anak ibu, ayo duduk bareng sama-sama, ayo nak duduk bareng sama-sama, mana kesalahannya kita cari, boleh seperti itu. Tapi ibu jangan ikut campur ketika di situ nggak nasihatin. Emang laki lu begitu, udah jarang pulang, bawa duit dikit, boro-boro mikirin telur, boro-boro mikirin beras. Dia asik aja ngerokok, ada mantu kayak begitu banyak. Dan tugas kita diemin aja dulu, jangan ikut campur. Tapi anak panggil yang perempuan, sini nak sayang, ingetin, kalau seandainya anak ibu kagak sholat, mantu kagak sholat, cucu kagak sholat, tetap kewajiban ibu kepada anak, ingetin. Kesel gua. Nah, kenapa? Bisa jadi karena tidak mendirikan sholat, tidak melaksanakan sholat, akhirnya rumah tangga hancur. Makanya kalau anak pengen taat kepada Allah, enak dibilangin, dia dengar. Yang pertama, nasihatin dengan iman kita kepada Allah. Panggil anak, nak udah waktunya sholat, ingatin sholat. Nak sudah waktunya azan berkumandang, ayo pergi ke masjid. Kan cakep tuh urusan. Itu rumah tangga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dapat ampun. Bukan negara doang dapat ampunan, tapi Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga kita. Nah, makanya sebagai orang tua ingetin anak untuk sholat, karena sholat itu adalah perisai agama. Untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perlu adanya konektivitas antara seorang hamba kepada Allah, jalurnya dengan sholat. Bagaimana mau sakinah, bagaimana mau mawaddah warahmah, kalaulah anak
berani meninggalkan sholat. Ibu bapak berani ninggalin sholat. Dan pada akhirnya rumah tangga kayak neraka. Makanya banyak musibah. Ingetin, ibu dulu kan masih pernah kecil ya bu ya. Pasti dong susah dibilangin. Akhirnya ke sono mau ngelancong. Bu, ibu tau nggak ngelancong? Iya. Pacaran apa emang? Artinya boleh. Dan orang tua kesel nggak ketika ibu nggak mau dengerin perintah orang tua, nggak nurut? Kesel nggak orang tua? Pasti merasakan. Dan sekarang ibu udah punya anak, ketika ibu bilangin anak kagak nurut, kesel nggak? Makanya di rumah nyanyi lagu Rhoma Irama. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan, yang membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa kasih sayangnya. Ya sehatin pakai lagu Rhoma Irama, setel tip lagu Rhoma dikencengin, betul. Itu juga lagu nasihat, lagi ibu ngulek nyanyi, hai anakku sayang. Ternyata di sini anak buahnya Bang Haji Rhoma Irama. Bu, berbuat baik kepada kedua orang tua itu wajib. Maka kita sebagai anak, meskipun kita sudah punya suami, sudah punya anak, tetap ibu wajib taat kepada ibu dan bapak. Meskipun usia ibu sudah nenek. Belum. Kan gak enak ya bu ya. Kalau seandainya anak kagak nurut sama kita nggak nurut sama anak. Jangan ibu lihat anak penghasilannya gede doang guru. Banyak akhirnya lu kerja di mana? Alhamdulillah baru diterima kerja kantor bu. Gaji lu berapa? Alhamdulillah sebulan 50 juta. Alhamdulillah. Terus ya itu yang ditanya, yang pertama adalah sholat. Sekarang nih banyak terjadi. Makanya gempa bumi, sungai, banjir dan sebagainya kita rasakan sekarang kan musim. Karena mungkin kedurhakaan anak kepada kedua orang tua. Kedurhakaan ibu kepada kedua orang tua. Durhaka ibu kepada anaknya, salah satunya mendiamkan ketika anak melakukan kemungkaran. Hidup dengan bebas sebebas-bebasnya, pergi dengan yang bukan mahramnya, akhirnya melakukan sesuatu yang dihinakan sama Allah, yang tidak diperbolehkan dalam agama, dia melanggar daripada kode agama, betul? Maksi, berzi, mabuk, main judi on. Ada ibu anaknya menjudi online. Nah makanya sekarang sudah saatnya kita berubah. Jangan sampai kita nanti ketika meninggal, ruh keluar dari kerongkongan, masuk alam barzah, kita diseret api neraka. Na'udzubillah. Bu, ngomongin tentang ngedidik anak, ternyata di dalam Al-Quran udah ada tuntunannya ya bu ya. Bu, nah sekarang masih soal apa yang disampaikan wasiat seorang Luqman kepada anak-anaknya. Dari surah Luqman tadi ayat 18-19 ya. Surah Luqman ini adalah surah ke-31. Juznya juz ama, juz 21. Surahnya 31. Yang dibahas tadi dari ayat 12 tadi 18 sama 19 yang terakhir. Yang mau nanya siapa? Angkat tangan, angkat tangan. Ya, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wati dari Majelis Taklim Hidayatul Husna. Ya. Saya mau tanya Pak Ustadz, Siap. bagaimana kalau kebaikan kita selalu disalahartikan dan dibilang sok suci? Terima kasih atas penjelasan. Ya, baik, Masya Allah. Ibu pernah ngalamin kayak gitu bu? Makanya curhat di sini. Oh iya makanya apa mungkin orang lain temennya yang ngalamin kan gitu. Iya. Gimana Ustadz? Silakan Ustadz. Ya innamal a'malu
qulubina. Segala sesuatu itu mantapkan dengan niat karena Allah. Ketika kita melakukan kebenaran, dianggap sok suci, sombong, angkuh, ibu jangan marah. Kenapa? Niatnya karena Allah. Orang mau bilang apa kata dia, mau fitnah kita, mau gibah kita, mau jelekin kita, lurusin niat kita untuk siapa? Ilahi anta maksudi waridhokal matlubi. Kalau sudah mantap karena Allah, mau kita dianggap suci kek, mau dianggap sombong kek, mau dianggap tokek kek, tapi lurus karena Allah, enggak bakal sakit. Husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada makhluk Allah. Husnuzon aja. Oh mungkin ini teguran buat kita, jangan kita balikin. Ketika melakukan kebaikan, ibu sakit hati, imannya diuji sama Allah. Benar. Makanya ada tuh, ini cakep nih, wala tusair khuddaka linnasi, janganlah wajahmu kau palingkan dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di muka bumi ini karena sombong, karena angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah kagak demen, Allah kagak cinta, Allah kagak sayang kepada siapa? Orang yang sombong, orang yang angkuh, dan orang yang membanggakan diri. Artinya ketika niat melakukan sesuatu jangan sombong. Nih 1 juta gua nyumbang buat marmer masjid. Ada nggak di sini yang nyumbang kayak gue banyak nih? Sombong kagak tuh? Lah ada orangnya di sini. Angkuh, udah nyumbang 1 juta, jalannya sombong. Gue gitulah, lo semua dia paling benar, paling gede, paling besar nyumbangnya, semuanya kecil. Ini ketahuan membanggakan diri, sombong, angkuh. Allah kagak demen, Allah kagak cinta, betul. Makanya ini ayat cakep banget. Wala tamshi fil ardi maraha. Allah kagak demen sama orang yang jalan di muka bumi ini, di dunia ini karena kesombongan, karena keangkuhan. Kata Allah, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah kagak demen banget, Allah nggak cinta banget sama orang yang model kayak begitu. Nah makanya lurusin dengan niat karena lillahi ta'ala. Kalau sudah niat lillahi ta'ala, semua ketika ada yang fitnah, ada yang gibah buat kita kagak dengerin. Yang cuma dengar urusan kita hanya Allah. Niat kita baik karena Allah, nggak apa-apa kita dibilang suci ketimbang dia kagak zod. Itu husnuzon aja, Bu. Oke? Bu, memang kadangkala kita dapat tantangan dari lingkungan sekitar kita. Tapi jujur deh, jujur. Pada saat kita pakai baju hijab, kita rajin ngaji, rajin sholat, ya, ketemu sama orang yang beda banget sama kita. Sholat enggak, ngaji enggak, pakai hijab enggak, pasti ada sedikit perasaan ujub deh, jujur. Nah kalau kayak gitu Ustadz, kalau ada perasaan bangga sama diri kita sendiri, ya gimana cara ngebentenginnya? Karena kadangkala kesombongan itu muncul pada saat kita mulai belajar agama dan mulai mendekatkan diri kepada Allah. Sombongnya apa? Ngerasa lebih baik, lebih mulia dibanding orang tersebut. Nah gimana caranya ngatasin perasaan itu? Tapi nanti jawabnya. Jangan kemana-mana. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.